Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Pastoral Note bersama saya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara, melayani adalah tugas seorang hamba. Perlu kita ingat kembali bahwa sebelum kita diselamatkan, maka sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba dosa. Namun setelah kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita semua telah menjadi hamba-hamba Kristus yang harus tunduk di bawah kuasa Kristus. Kristus adalah Tuhan kita dan kita semua adalah hamba-hambanya. Dan tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk melayani dan menyenangkan tuannya. Demikian pun kita sebagai orang-orang percaya, sesungguhnya tugas dan tujuan kita adalah untuk melayani dan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri dan juga bukan untuk menyenangkan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk kita sadari bahwa mengapa kita perlu melayani. Karena hidup kita adalah sebenarnya berkat kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan dan membenarkan kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Dia, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, itu adalah sebuah kehormatan. Di dalam melayani Tuhan, tentunya kita perlu memiliki sikap hati yang benar agar Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana seharusnya sikap hati kita di dalam melayani Tuhan. Yang pertama adalah melayani Tuhan dengan kerelaan hati. Di dalam Efesus 6 ayat 5-7 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dalam dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan bukan hanya terbatas pada pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan di dalam lingkup gereja. Namun melayani Tuhan adalah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Entah itu di gereja, atau di organisasi, atau di sekolah, atau di dalam pekerjaan kita, atau di rumah kita, dan lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat di mana Tuhan telah tempatkan kita untuk melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi melayani Tuhan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam melakukan segala sesuatu perlu didasari atas dasar karena kita takut kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang percaya untuk memandang semua pekerjaan yang tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sebagai suatu pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita melayani dengan memandang Kristus sebagai Tuhan kita dan harus mengetahui bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apabila di tengah-tengah pekerjaan atau pelayanan kita diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, atau situasi-situasi yang membuat kita menjadi tidak nyaman, bahkan mungkin kita harus mengalami penderitaan, maka hati kita akan menjadi rela. Dengan hati yang rela, maka Tuhan akan menolong kita menjadi tidak marah, kita menjadi tidak kecewa, melainkan kita akan rela menanggungnya.
Karena sesungguhnya adalah kasih karunia apabila kita turut ambil bagian di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada kita. Jadi sekali lagi, tujuan kita melayani adalah untuk kesenangan dan untuk diperkenan oleh Tuhan, bukan untuk kesenangan dan kenyamanan diri kita sendiri. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar karena kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani Tuhan dengan kerelaan hati yang tulus, tidak dengan sesuka hati kita demi mungkin kepentingan pribadi kita, tetapi dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya sikap hati kita di dalam melayani Tuhan? Yang kedua adalah melayani Tuhan dengan sukacita. Sukacita yang kita dapatkan di dalam melayani Tuhan adalah ditentukan bagaimana motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Di saat motivasi kita benar, yaitu untuk mempermuliakan Kristus, maka sukacita kita akan menjadi besar. Apapun tantangannya yang kita hadapi. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bagi Rasul Paulus yang paling penting bahwa ia dapat menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dimanapun tugas itu berakhir, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sekalipun, ia akan menyelesaikan pelayanannya dengan sukacita. Dan ia berdoa agar Kristus nyata dimuliakan di dalam diri Paulus secara pribadi, baik hidup maupun matinya. Jadi bagi Paulus, hidup dan pelayanan bagi Kristus adalah sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan penuh kepada Tuhan. Yaitu jika kita gagal dalam menggunakan penguasaan diri, penyangkalan diri, atau gagal di dalam kasih kita kepada sesama manusia, maka kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Seberapapun yang kita lakukan akan menjadi tidak berguna pada akhirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar dari apa yang Rasul Paulus seberangkan kepada kita, bahwa tujuan kita melayani bukan bagaimana diri kita dimuliakan, melainkan agar nama Tuhan dimuliakan, yaitu jika kita menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Kristus kepada kita dengan baik. Lukas 17 ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menerima setiap tanggung jawab dan pelayanan kita sebagai kehormatan dan anugerah pemberian Allah. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati serta motivasi yang benar, yaitu dengan kerelaan hati dan sukacita. Biarlah kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.